Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan suatu inovasi yang telah kami rancang untuk pembelajaran di SD. Inovasi ini kami beri nama yaitu inovasi penyerta atau pembelajaran menyimak cerita. Namun sebelum ke pematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ya, ada yang pertama yaitu Muhammad Ginanjar Pamungkas, yang kedua saya sendiri yaitu Alif Haisam Ar-Rasyid, lalu yang ketiga Nur Ella. Adapun yang melatar belakangi inovasi ini adalah yang pertama, siswa kurang komunikatif dan aktif dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring. Hal tersebut dikarenakan anak kurang tertarik terhadap pembelajaran yang dilakukan pada umumnya. Kedua, tugas yang diberikan sering dikerjakan oleh orang tuanya. Itu sudah menjadi suatu masalah yang nyata dan banyak terjadi di lingkungan anak sekolah dasar. Ketika guru memberikan tugas, kebanyakan anak kurang merespon dan malah melempar kepada orang tuanya, terlebih jika handphone yang digunakan adalah handphone orang tuanya. Nah, yang ketiga, siswa kurang berinteraksi dengan guru maupun teman sekelasnya, yang menyebabkan adanya inovasi ini. Diharapkan siswa akan interaktif dan dengan teman maupun aktif bertanya kepada gurunya secara daring. Nah, selanjutnya kita masuk pada deskripsi inovasi. Inovasi ini bernama penyerta, yaitu inovasi pembelajaran menyimak cerita. Seperti apa yang disebutkan dari namanya, inovasi ini membentuk pembelajaran dengan menyimak cerita. Jadi intinya murid akan diarahkan guru untuk mendengarkan cerita yang dibuat oleh gurunya dalam menyampaikan suatu materi. Seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa inovasi ini berusaha menjawab permasalahan yang terjadi, khususnya di dalam pembelajaran PJJ ini. Nah, inovasi ini memang mendasarkan pembelajarannya pada skill menyimak siswa, di mana nanti siswa akan distimulus untuk mengambil intisari dari cerita yang disampaikan gurunya tersebut. Dengan demikian, pembelajaran inovasi ini dapat meningkatkan salah satu skill berbahasa, yaitu menyimak, dalam hal menyimak. Nah, hal yang harus diperhatikan dari inovasi ini adalah inovasi ini bukanlah inovasi yang bersifat tetap atau terus-menerus. Artinya, inovasi ini hanyalah memberikan suatu opsional atau pilihan untuk dalam bentuk pembelajaran seperti itu. Nah, lalu dalam menyampaikan cerita pula ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu guru dalam menceritakan haruslah ekspresif, baik dalam intonasi, kejelasan suara, dan olah suara dalam memperagakan salah satu karakter di dalam cerita tersebut. Sebagai tambahan, untuk lebih menarik dalam cerita dapat disisipkan seperti sound effect dan background untuk memperjelas suasana. Untuk cerita, guru dapat mengarang sendiri ataupun dapat mengambil referensi di sumber lain yang nanti diintegrasikan dengan materi yang ingin disampaikan oleh guru. Seperti itu. Nah, lalu berikut adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran inovasi ini. Yang pertama, guru harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada orang tua mengenai konsep pembelajarannya, sehingga orang tua di sini dapat berperan dan dapat diajak kerjasama dalam menerapkan inovasi ini. Nah, lalu nomor 2 yaitu guru menyiapkan cerita yang diintegrasikan dengan materi yang ingin disampaikan. Nah, cerita ini bisa gurunya membuat sendiri ataupun bisa dari sumber lain. Nah, lalu yang selanjutnya guru merekam cerita yang telah disiapkan tadi. Nah, setelah merekam, barulah guru mengedit rekaman tersebut. Nah, dapat ditambahkan baik itu sound effect atau background untuk menambah suasana. Lalu guru mengirimkan audio rekaman yang telah diedit tadi kepada siswa. Nah, lalu siswa mendengarkan sehingga pada akhirnya nanti pada dievaluasi oleh guru.
Nah, pengevaluasian ini bisa diintegrasikan dengan penggunaan Kahoot seperti itu. Suatu inovasi pasti terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita maksimalkan agar inovasi ini dapat berjalan dan menghasilkan tujuan dengan maksimal. Sedangkan kekurangan bisa kita minimalisir di awal kita menerapkan suatu inovasi ini. Adapun kelebihan dari inovasi ini yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk memaksimalkan kompetensinya dalam menyimak khususnya cerita yang didengarkan oleh guru. Karena pada dasarnya kemampuan menyimak, mendengar, serta berbicara memang sebaiknya harus dimaksimalkan atau dikembangkan. Yang kedua, siswa merasa ringan dalam belajar. Sebab siswa merasa sedang diceritakan dan tanpa sadar tersirat materi yang sedang dipelajarinya. Dan yang ketiga, siswa mudah memahami materi yang diajarkan karena materi dibuat sesederhana mungkin agar dapat dipahami dengan baik. Adapun kekurangan dari inovasi ini adalah fokus siswa terbatas. Sudah kita ketahui bahwa fokus siswa terbatas. Nah, biasanya fokus siswa khususnya pada anak sekolah dasar hanya 15 menit. Jadi, ini merupakan tugas guru untuk memaksimalkan waktu 15 menit tersebut menjadi waktu yang sangat efektif untuk bercerita dan untuk menjelaskan materi yang dipelajari. Yang kedua, siswa mudah mengantuk karena hanya mendengarkan saja. Nah, dengan guru bercerita, siswa merasa diceritakan atau didongengkan. Jadi, siswa mudah merasa ngantuk. Yang ketiga, banyak siswa yang kurang memahami maksud atau materi yang tersirat. Sebab, karena terlalu antusias mendengarkan cerita yang diceritakan oleh guru, maka siswa lupa akan hal-hal penting yang terdapat dalam cerita tersebut. Misalnya, materi-materi yang diajarkan lalu diterapkan dalam cerita itu menjadi hilang atau menjadi tak bermakna atau tidak tersirat. Yang keempat, cerita harus disesuaikan dengan materi. Yang keempat ini merupakan kekurangan serta kemampuan guru untuk menyambungkan atau menyesuaikan materi dengan cerita. Sekian kekurangan dan kelebihan dari inovasi ini. Terima kasih. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, silakan sampaikan di komentar. Nanti kita diskusikan. Terima kasih.